Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Hidup di sebuah rumah tua yang berada di pinggiran kota, Hesti sudah terbiasa dengan suasana yang serba sederhana. Cat dinding yang mulai mengelupas di beberapa sudut, kursi kayu yang bunyinya berderit setiap kali diduduki, dan aroma kopi yang hampir setiap pagi memenuhi ruang tamu kecil itu menjadi bagian dari kesehariannya. Bagi Hesti, semua itu bukanlah masalah besar. Ia tumbuh dalam keluarga yang tidak pernah berlimpah harta, dan ia tidak pernah menuntut lebih dari yang ada. Sejak kecil, ia terbiasa untuk bekerja keras, tidak bergantung pada orang lain. Namun, ada satu hal yang selalu ia rasakan. Ia tidak pernah benar-benar dianggap istimewa oleh keluarganya sendiri. Kedudukannya di rumah itu seperti bayangan. Ia ada, namun tak pernah benar-benar diperhatikan. Bahkan, sejak kakaknya, Mawar, menikah dengan pria kaya dan hidup di rumah besar yang megah, perhatian orang tua seakan terhisap seluruhnya untuk kakaknya itu. Setiap kali Mawar datang berkunjung, rumah langsung ramai dengan pujian, tawa, dan cerita tentang betapa sukses dan bahagianya dia. Sementara Hesti, ia lebih sering menjadi pendengar, sesekali diberi tatapan iba yang samar, seolah-olah hidupnya adalah contoh tentang, jangan sampai seperti ini. Pagi itu, Hesti duduk di kursi rotan di teras, mengenakan daster bunga-bunga yang sudah agak pudar warnanya. Tangannya memegang sebuah cangkir teh hangat. Matanya menatap jalan kecil di depan rumah yang basah oleh sisa hujan semalam. Udara dingin membuatnya memeluk tubuh sendiri sesekali. Dari dalam rumah, suara tawa orang tuanya terdengar bercampur dengan suara Mawar yang sedang bercerita lantang. Kemarin tuh suami aku baru aja pulang dari Singapura. Bawain aku tas branded. Mahal banget. Suara Mawar terdengar jelas sampai ke teras. Nada bicaranya penuh kebanggaan. Hesti tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan cerita-cerita seperti itu. Ia tidak membenci kakaknya. Tapi ada rasa perih yang kadang sulit ia jelaskan. Mereka satu darah, satu rumah masa kecil. Tapi rasanya jarak di antara mereka sudah terbentuk begitu lebar. Pintu depan terbuka. Mawar keluar dengan pakaian rapi dan parfum yang wanginya menyeruak ke udara. "Oh, kamu di sini toh, Hes?" ucapnya sambil memandang dari atas ke bawah. "Kamu kerja nggak hari ini? Kok santai banget bajunya?" "Kerja, nanti siang," jawab Hesti singkat. Mawar mengangkat alisnya, lalu tersenyum tipis. "Kerja apa sih sekarang? Masih di tempat lama? Gajinya berapa sih? Nggak capek kerja begitu-begitu aja?" Nada suaranya seperti pertanyaan biasa, tapi di telinga Hesti itu terdengar seperti sindiran. Orang tua mereka keluar menyusul, membawa kantong plastik berisi oleh-oleh dari Mawar. "Hes, ini ada kue dari kakakmu. Ambil. Kakakmu itu baik banget. Walaupun sibuk masih sempat bawain," ujar ibunya sambil tersenyum lebar. Hesti menerima plastik itu. "Terima kasih," ucapnya, tanpa menatap Mawar terlalu lama. Suasana seperti ini sudah menjadi rutinitas. Setiap Mawar datang, ia akan membawa cerita tentang kemewahan hidupnya, memberi sesuatu kepada orang tua, dan secara halus menegaskan perbedaan status mereka. Hesti tidak pernah membalas dengan cerita tentang hidupnya, apalagi tentang pekerjaannya. Ia tahu, mereka tidak akan percaya jika ia berkata bahwa ia sebenarnya memiliki kehidupan yang jauh lebih mapan daripada yang terlihat. Di dalam hati, Hesti menyimpan rahasia besar. Pekerjaan yang ia maksud sebagai tempat lama, itu bukanlah sebuah toko kecil atau kantor biasa. Ia adalah pemilik dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan properti, dengan jaringan bisnis yang sudah merambah ke luar negeri. Namun, semua itu ia kelola diam-diam, tanpa pernah memamerkannya di depan keluarga. Ia memilih jalur itu karena tahu betul bagaimana keluarganya memandang harta dan status, sebagai alat untuk membandingkan dan merendahkan. Hari itu, setelah Mawar pamit untuk pergi, Hesti masuk ke kamarnya yang sederhana. Di sana, sebuah laptop terletak di atas meja kerja kecil. Ia membuka layar, dan begitu masuk ke sistem, terlihat deretan email dari berbagai klien besar yang meminta persetujuan kontrak. Jari-jarinya bergerak cepat membalas satu persatu. Wajahnya berubah menjadi serius dan penuh kendali. Di dunia bisnis, Hesti adalah sosok yang disegani, tapi di rumah, ia hanyalah Hesti yang dianggap tidak berharga.
Di tengah-tengah kesibukannya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya singkat. Undangan resmi. Gala dinner pesta perayaan mawar suami Minggu malam. Hesti menatap pesan itu lama. Ia tahu ini akan menjadi malam yang penuh tatapan, bisikan, dan mungkin penghinaan. Tapi entah mengapa, ada dorongan dalam dirinya untuk datang. Bukan untuk pamer, bukan untuk membalas, tapi untuk melihat sampai sejauh mana mereka berani memperlakukannya di depan orang banyak. Hesti menutup laptopnya perlahan, lalu memandang keluar jendela. Hujan mulai turun lagi, menimpa genting tua rumah itu. Dalam hati, ia mulai menyiapkan dirinya, bukan hanya untuk menghadiri pesta, tapi untuk menghadapi sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Sore itu, Hesti baru saja pulang dari kantornya yang terletak di pusat kota. Dari luar, ia terlihat seperti perempuan biasa yang pulang dari kerja. Pakaian sederhana, tas kulit polos tanpa logo mencolok, dan langkah tenang. Tidak ada yang menyangka bahwa di dalam tas itu tersimpan dokumen-dokumen penting yang berisi kontrak bernilai miliaran rupiah. Begitu sampai di rumah, ia langsung disambut aroma masakan dari dapur. Ibunya tengah sibuk menyiapkan makan malam, sementara ayahnya duduk di kursi ruang tamu, menonton berita. Namun, suasana rumah sore itu berbeda. Lebih ramai, lebih bising. Di meja makan, Mawar duduk sambil memegang ponsel, jemarinya bergerak cepat mengetik pesan. Di depannya, sebuah tas mewah warna krem tergeletak begitu saja, mencolok di antara piring dan gelas. Hesti hanya sekilas melirik, lalu berjalan masuk ke kamarnya untuk berganti pakaian. Belum sempat menutup pintu, suara Mawar terdengar memanggil. "Hes, sini deh. Aku mau cerita." Seru banget. Hesti keluar lagi, mendekat ke ruang makan. Mawar terlihat bersemangat, matanya berbinar saat mulai bercerita. "Kemarin aku ikut suami ke acara dinner bareng pejabat-pejabat. Gila ya, mereka itu beda banget kelasnya sama orang-orang biasa. Mobil yang parkir aja harganya kayak rumah. Terus aku duduk satu meja sama istri bupati. Ih, dia tuh ternyata biasa aja, nggak secantik yang di TV. Tapi bajunya, wow, pasti harganya puluhan juta." Ibunya tertawa kecil sambil memotong sayur. "Pantes kamu kelihatan makin glowing sekarang. Punya lingkaran pertemanan yang mewah, pasti ikut ke bawah elegan." Mawar tersenyum lebar, lalu menatap Hesti. "Kamu kapan sih terakhir pergi ke acara formal?" "Ah, paling di kantormu nggak ada yang begitu-begitu ya? Nggak ada gala dinner, nggak ada pesta mewah. Palingan juga rapat di ruang sempit." Hesti hanya menatap kakaknya sebentar, lalu menunduk, memilih untuk tidak membalas. Ia tahu, jika ia mulai menjelaskan bahwa ia sering diundang ke pertemuan bisnis internasional, mereka hanya akan menganggapnya melebih-lebihkan. Ayah mereka menimpali, Hesti kan gak suka dunia begitu. Dia lebih cocok di tempat yang sederhana. Gak usah dipaksa naik ke atas, nanti malah gak nyaman. Perkataan itu menusuk, meski diucapkan tanpa nada kasar. Seakan-akan ada garis tak kasat mata yang memisahkan Hesti dari dunia atas, yang begitu diagungkan keluarganya. Mawar kemudian bercerita panjang lebar tentang liburan ke Bali, tentang perhiasan yang baru ia beli, hingga tentang undangan pesta mewah yang akan ia adakan minggu depan di Hotel Bintang 5. "Kamu harus datang ya, Hes. Tapi, kalau mau datang, paling gak pakai baju yang layak. Jangan yang kayak biasa. Aku gak mau nanti tamu-tamu kira kamu pegawai hotel." Ujarnya sambil tersenyum, tapi nada itu mengandung sindiran yang jelas. Hesti menahan napas, lalu mengangguk pelan. "Aku usahain," jawabnya singkat. Mawar bangkit dari kursinya, mengambil tas mewahnya, lalu berjalan menuju pintu sambil menelepon seseorang. Nada bicaranya berubah manja dan lembut, suara yang berbeda jauh dari nada ketika ia berbicara pada Hesti. "Iya sayang, nanti aku pilih gaun buat pesta kita. Semua harus sempurna. Aku nggak mau ada yang bikin malu," ucapnya pada sang suami di seberang sana. Begitu pintu tertutup, rumah menjadi lebih tenang. Hesti kembali ke kamarnya. Ia membuka lemari, memandangi deretan pakaian yang sebagian besar sederhana. Di pojok lemari, ada beberapa gaun mahal yang jarang ia kenakan. Hadiah dari klien penting dan koleksi pribadinya yang dibeli saat bepergian ke luar negeri. Ia menatap gaun-gaun itu lama, lalu menutup lemari kembali. "Bukan saatnya," gumamnya pelan.
Ia tahu, pesta minggu depan bukan sekadar perayaan. Di balik gemerlap lampu dan musik, akan ada tatapan menghakimi, bisikan-bisikan meremehkan, dan mungkin sesuatu yang akan menguji kesabarannya. Pagi itu, Hesti bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja menembus tirai jendela kamarnya, meninggalkan garis-garis cahaya yang membelah lantai. Udara masih segar, namun pikirannya sudah dipenuhi daftar hal yang harus ia lakukan hari ini. Tidak banyak yang tahu, termasuk keluarganya, bahwa setiap pagi Hesti selalu menyisihkan waktu 1 jam untuk mengecek laporan dari tim manajemennya. Bukan laporan pekerjaan biasa, melainkan laporan yang berkaitan dengan proyek-proyek bernilai ratusan miliar. Ia duduk di meja kerjanya, membuka laptop yang sudah menunggu sejak semalam. Begitu login, layar menampilkan deretan folder yang rapi. Setiap folder adalah nama proyek, tanggal, dan catatan singkat. Sebuah email masuk, dikirim langsung oleh asistennya, Raka. Pagi, Bu Hesti. Laporan harian sudah diunggah. Kontrak dengan pihak Singapura sudah masuk tahap finalisasi. Menunggu tanda tangan Anda. Investor dari Dubai juga menanyakan kepastian jadwal pertemuan virtual minggu depan. Mohon arahan. Hesti mengetik balasan dengan cepat. Finalisasi kontrak Singapura, pastikan klausul distribusi sesuai revisi terakhir. Untuk investor Dubai, setujui jadwal Kamis pukul 16 waktu kita. Pastikan tim presentasi siap. Setelah mengirim, ia menutup laptop sejenak dan memandang keluar jendela. Jalan kecil di depan rumah mulai ramai oleh pedagang sayur dan anak-anak sekolah. Tidak ada yang akan menyangka bahwa perempuan yang duduk di balik jendela itu adalah sosok yang memegang kendali atas perusahaan yang memiliki cabang di 3 negara. Ponselnya bergetar. Kali ini, panggilan video dari salah satu direktur keuangan. Halo, Bu. Maaf pagi-pagi sudah ganggu. Ada sedikit perubahan pada angka di kontrak Jakarta Barat, harga tanah naik dari perkiraan. Apa kita lanjut atau negosiasi ulang? Lanjut, jawab Hesti mantap. Tapi minta tim hukum revisi kontrak sebelum tanda tangan. Suaranya tenang, tapi penuh wibawa. Di dunia bisnis, tidak ada yang berani meremehkan keputusan Hesti. Namun, begitu laptop tertutup dan ponsel ia letakkan, dunia itu seperti menguap. Ia kembali menjadi Hesti yang dikenal keluarganya. Perempuan sederhana yang dianggap tidak punya ambisi besar. Menjelang siang, ia keluar rumah dengan alasan pergi kerja. Ibunya hanya melirik sekilas. Jangan pulang terlalu malam. Dan kalau bisa, besok bantu bersih-bersih rumah. Ya, kakakmu mau datang lagi, ucap ibunya. Iya, Bu, jawab Hesti sambil tersenyum kecil. Mobil hitam yang menjemputnya sudah menunggu di ujung gang. Sopir membuka pintu, dan Hesti masuk tanpa banyak bicara. Mobil itu membawanya langsung ke kantor pusat perusahaannya. Gedung kaca setinggi 15 lantai yang di luarnya tertera nama perusahaan besar. Hanya sedikit orang di perusahaan yang tahu bahwa pemilik sebenarnya sedang duduk di kursi belakang mobil itu. Begitu masuk ke lobi, para karyawan menyapa dengan sopan. Selamat pagi, Bu Hesti, ucap salah satu resepsionis. Pagi, jawabnya sambil tersenyum tipis. Ia langsung menuju lift pribadi yang hanya bisa diakses dengan kartu khusus. Lantai tertinggi adalah ruang kerjanya. Luas, modern, dan penuh dengan berkas-berkas proyek. Di meja kerjanya, sudah ada map berisi kontrak baru yang harus ia tinjau. Sore harinya, setelah semua pekerjaan selesai, Hesti kembali pulang. Sesampainya di rumah, ia melepas sepatu, mengganti baju dengan daster, dan duduk di teras sambil menyeruput teh. Seolah-olah hari itu hanya diisi dengan aktivitas sederhana. Mawar datang sore itu, membawa sekotak kue dan bercerita panjang lebar tentang persiapan pestanya. Kamu nanti datang kan? Aku udah undang orang-orang penting. Jangan sampai nggak hadir. Oh iya, kalau bisa, ya, jangan terlalu polos bajunya. Kan nanti difoto, masuk media sosial. Hesti hanya mengangguk. Dalam hati, ia mulai membayangkan bagaimana pesta itu akan berlangsung, dan apa yang mungkin terjadi di sana. Pagi itu, rumah keluarga Hesti lebih ramai dari biasanya. Ibunya mondar-mandir di ruang tamu, memegang sebuah map besar berwarna emas. Mawar duduk di sofa, sibuk memeriksa sesuatu di ponselnya sambil sesekali tersenyum puas. Begitu Hesti keluar dari kamarnya,
Ibunya langsung memanggil. Hes, sini. Lihat ini. Di meja, tergeletak sebuah undangan pesta mewah. Sampulnya berwarna putih gading dengan embos huruf emas yang berkilau di bawah cahaya lampu. Saat Hesti membukanya, ia bisa merasakan tekstur kertas tebal yang mahal. Tulisan di dalamnya begitu formal. Undangan resmi. Dengan hormat, kami mengundang Anda untuk menghadiri Grand Anniversary Celebration Keluarga Rama Pradipta Mawar Pradipta yang akan diadakan pada hari tanggal Sabtu, 20 November 2020. Waktu, pukul 19 WIB selesai. Tempat, Grand Ballroom Hotel Luminar, Jakarta Pusat. Dress code, formal glamour gold black. Hesti mengangkat wajahnya, menatap Mawar. Wah, acaranya besar sekali. Mawar tersenyum lebar. Iya dong. Ini bukan sekadar anniversary pernikahan. Aku dan Rama mau sekalian merayakan kesuksesan bisnisnya. Semua orang penting akan datang. Pejabat, pengusaha, bahkan ada artis juga. Makanya, semua harus terlihat sempurna. Ibunya ikut bicara, suaranya penuh kebanggaan. Kamu harus datang. Hes, ini momen yang gak boleh kamu lewatkan. Lumayan, bisa kenalan sama orang-orang sukses. Siapa tahu ada yang cocok buat kamu. Hesti tersenyum tipis. Nanti aku datang, Bu. Mawar menatapnya dari ujung mata, lalu berkata dengan nada setengah bercanda namun jelas terdengar serius. Tapi tolong ya, jangan bikin malu. Pakai gaun yang layak. Kalau perlu, aku pinjemin. Aku nggak mau ada yang komentar miring soal keluargaku. Ucapan itu seperti duri yang menusuk perlahan. Hesti menunduk, pura-pura sibuk menatap undangan itu lagi. Dalam hatinya, ia merasa peringatan itu bukan hanya soal penampilan, ada sesuatu di baliknya. Malam harinya, di kamarnya yang tenang, Hesti menaruh undangan itu di meja kerja. Lampu meja memantulkan warna emasnya, membuat tulisan-tulisan di sana semakin berkilau. Namun, di balik kilau itu, Hesti bisa merasakan bayangan yang mengendap. Pikirannya melayang ke beberapa minggu terakhir. Ia teringat kontrak besar yang hampir selesai, investasi dari luar negeri yang akan diumumkan, dan beberapa rekan bisnis yang kebetulan mengenal Rama, suami Mawar. Ada potongan-potongan informasi yang belum menyatu, tapi instingnya mengatakan bahwa pesta ini bukan sekadar pesta. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Raka, asistennya. Bu, saya dapat kabar dari salah satu klien kita. Katanya, pihak Pradipta Corp akan mengumumkan kerjasama besar di acara mereka minggu depan. Apakah ini ada kaitannya dengan kita? Hesti terdiam. Nama itu, Pradipta Corp, adalah perusahaan milik Rama. Jika benar ada kerjasama besar yang diumumkan, dan jika itu menyangkut kontrak yang sedang ia pegang, maka ia akan ada di posisi yang sangat menentukan. Ia mematikan layar ponselnya, lalu memandang undangan itu sekali lagi. Kali ini, kilau emasnya tak lagi terlihat indah, tapi seperti peringatan bahwa malam pesta nanti akan mengubah banyak hal. Hari-hari menjelang pesta terasa berbeda di rumah keluarga Hesti. Udara seolah dipenuhi oleh hiruk-pikuk persiapan Mawar dan Rama. Setiap sore, paket-paket besar datang, berisi gaun, sepatu, perhiasan, bahkan dekorasi tambahan yang katanya hanya untuk foto pre-event. Di ruang tamu, ibunya dan Mawar duduk mengelilingi meja, sibuk membuka kotak-kotak itu. Hesti, sini deh. Lihat ini, kalungnya cantik sekali. Panggil ibunya. Hesti menghampiri, lalu melihat kilauan berlian yang memantul dari kalung itu. Mawar tersenyum tipis, memegangnya di leher sendiri seolah ingin memamerkan. Ini untuk malam pesta. Rama belikan khusus dari butik di Paris. Harganya? Gak usah dibicarakan, nanti kamu kaget, ujarnya sambil tertawa kecil. Hesti hanya mengangguk. Bagus, jawabnya singkat. Ngomong-ngomong, kamu udah punya baju buat acara itu belum? Tanya ibunya. Hesti menggeleng. Belum, Bu. Aku belum sempat cari. Mawar langsung menimpali. Ya ampun, nanti kamu ketinggalan tren lagi. Biar aku cariin. Jangan pakai yang terlalu sederhana. Nanti dikira, ya, kamu tahulah. Nada suaranya terdengar seperti sindiran, dan Hesti tahu ia harus menahan diri. Terima kasih, tapi aku bisa cari sendiri,
jawabnya tenang. Hari itu, suasana rumah seperti terbagi menjadi dua dunia. Di satu sisi, Mawar menjadi pusat perhatian. Semua mata tertuju padanya, semua pembicaraan mengarah pada pestanya. Di sisi lain, Hesti hanya menjadi penonton yang sesekali dimintai tolong, seperti membawakan air minum atau memindahkan kotak. Malamnya, di kamarnya yang sepi, Hesti duduk di depan laptop. Raka mengirimkan file terbaru mengenai kontrak besar dengan pihak asing. Saat membacanya, Hesti menemukan satu hal menarik. Perusahaan mitra ternyata memiliki hubungan tidak langsung dengan Pradipta Corp. Jadi ini maksudnya, gumam Hesti, sambil memutar pikirannya. Jika Pradipta Corp benar akan mengumumkan kerjasama di pesta itu, dan kontrak tersebut terkait dengannya, maka secara tidak langsung dirinya akan memegang kunci terbesar dalam acara itu. Namun, keluarga tidak tahu. Bahkan mereka menganggapnya hanya perempuan biasa yang bekerja, sekadarnya. Keesokan harinya, ibunya kembali mengingatkan. Hes, jangan lupa, ya. Minggu ini kamu ikut fitting baju sama Mawar. Kalau perlu, ikut aja selera dia. Dia kan lebih ngerti fashion. Hesti tersenyum samar. Baik, Bu. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan campuran antara ketenangan dan kesiapan. Ia tahu, malam pesta itu akan menjadi titik di mana semua pandangan terhadapnya akan berubah. Tapi ia memilih diam, untuk saat ini. Hari yang ditunggu Mawar tiba, hari fitting baju di butik ternama di pusat kota. Hesti datang sedikit lebih awal. Ia duduk di sofa empuk butik, memandangi deretan gaun yang berkilau di gantungan. Setiap helainya tampak mahal, berlapis kain sutra, tule, dan payet halus yang memantulkan cahaya lampu. Tak lama kemudian, Mawar masuk bersama ibunya. Rambutnya terikat rapi, make up tipis namun elegan, dan senyum penuh percaya diri. Maaf, lama. Tadi sempat mampir beli kopi. Katanya, seolah dunia harus memaklumi keterlambatannya. Petugas butik langsung menyambut. Selamat siang, Bu Mawar. Gaunnya sudah siap untuk dicoba. Dan ini? Mawar melirik Hesti sebentar. Oh, ini adik ipar saya. Dia juga mau pilih gaun untuk acara nanti. Nada suaranya terdengar datar, hampir seperti perkenalan yang tidak terlalu penting. Petugas butik hanya tersenyum, lalu membawa Mawar masuk ke ruang pas. Sementara menunggu, Hesti melihat beberapa gaun yang dipajang. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berpakaian rapi menghampiri. Permisi, Anda Hesti Anindya, bukan? Tanyanya. Hesti agak terkejut. Iya, benar. Tapi, kita pernah bertemu? Pria itu tersenyum sopan. Saya perwakilan dari perusahaan Dafonte Group. Kita sempat berbicara lewat telepon soal proposal kerjasama. Senang sekali bisa bertemu langsung. Hesti mengangguk ramah. Oh, iya. Senang bertemu juga. Mawar yang kebetulan keluar dari ruang pas mendengar percakapan itu. Ia memandang heran. Kamu kenal orang Dafonte Group? Tanyanya dengan nada tidak percaya. Hesti hanya tersenyum. Kebetulan saja. Petugas butik membawa beberapa gaun ke arah Hesti. Salah satunya berwarna hitam dengan detail emas di bagian pinggang. Sederhana tapi berkelas. Ini cocok untuk acara formal glamour, kata petugas itu. Mawar mendekat, menatap gaun itu sekilas. Nggak terlalu wow. Tapi ya, terserah kamu. Ucapannya seperti racun manis. Hesti hanya mengangguk, tidak membantah. Setelah mencoba gaun itu, Hesti keluar dari ruang pas. Semua mata di butik spontan menoleh. Potongan gaunnya jatuh sempurna di tubuhnya, dan detail emasnya berkilau lembut. Petugas butik bahkan berbisik. Cantik sekali, Bu. Elegan. Mawar menatapnya lama, seolah menilai dari ujung kepala sampai kaki. Ada kilatan tak suka di matanya, tapi bibirnya tetap tersenyum tipis. Ya, lumayanlah, ucapnya akhirnya. Hesti kembali ke ruang pas, menutup tirai perlahan. Di dalam, ia menarik napas dalam. Ia tahu tatapan itu, tatapan orang yang merasa posisinya terancam, walau hanya sedikit. Di luar, Mawar sibuk memilih aksesori untuk dirinya sendiri. Tapi Hesti sudah punya rencana. Ia tidak butuh gaun yang mencolok untuk menarik perhatian di malam pesta. Ia hanya butuh satu momen tepat untuk mengubah segalanya.
Malam sebelum pesta, rumah keluarga Hesti dipenuhi kesibukan. Mawar dan ibunya sibuk memeriksa kembali daftar tamu, memastikan dekorasi sesuai rencana, dan memesan tambahan hidangan untuk tamu-tamu VIP yang baru dikonfirmasi. Di ruang tengah, Hesti duduk di sofa sambil memeriksa laptopnya. Ia membuka ulang dokumen kontrak yang dikirim Raka. Matanya memindai setiap pasal dengan teliti, terutama yang berkaitan dengan pihak Davonte Group dan, secara mengejutkan, Pradipta Corp. Semakin dibaca, semakin jelas bahwa kontrak itu adalah jantung dari proyek yang akan diumumkan besok malam. Sementara itu, Mawar melintas di depannya, mengenakan piyama sutra yang bahkan terlihat mahal. "Hes, besok jangan datang terlalu awal ya. Pesta ini kan pusatnya di aku. Takutnya kalau kamu terlalu lama di sana." "Yah, kamu ngertilah," ucapnya sambil memeriksa kuku. Hesti menutup laptop perlahan. "Maksudnya?" Mawar tersenyum manis, tapi matanya dingin. "Aku cuma nggak mau orang salah fokus. Kamu kan, ya, sederhana gitu. Nanti kalau ada yang nggak enak diomongin, kamu sakit hati sendiri." Hesti tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu kembali menatap layarnya. Dalam hati, ia mengulang kata-kata itu, memasukkannya ke dalam daftar alasan kenapa ia harus tenang menunggu saat yang tepat. Di dapur, ayah mereka duduk sambil membaca koran, pura-pura tidak mendengar percakapan tadi. Sejak lama, ayah Hesti memang cenderung diam jika menyangkut konflik rumah tangga, apalagi antara menantu kesayangan dan anak kandungnya. Menjelang tengah malam, Hesti mematikan laptop, lalu menatap ponselnya. Ada pesan masuk dari Raka. "Besok, jika kamu memutuskan untuk membatalkan kontrak ini, aku akan langsung eksekusi. Pastikan saja waktunya tepat." Ia mengetik balasan singkat. "Mengerti. Besok malam." Setelah itu, ia menatap dirinya di cermin kecil di meja rias. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran tekad, sedikit amarah, dan perhitungan yang matang. Mawar mungkin berpikir ia hanya akan menjadi figuran di pesta besok. Keluarga mungkin menganggapnya tidak berharga. Tapi Hesti tahu, ketika waktunya tiba, satu kalimat darinya akan mengubah seluruh ruangan menjadi beku. Hari pesta akhirnya tiba. Langit sore itu cerah, seolah ikut merestui acara besar yang sudah Mawar persiapkan berbulan-bulan. Gedung ballroom Hotel Bintang 5 berdiri megah dengan lampu kristal yang berkilau bahkan dari luar. Mobil-mobil mewah berjejer di pintu masuk, membawa tamu-tamu penting dari berbagai kalangan. Pengusaha, politisi, selebritas, hingga rekan bisnis internasional. Hesti tiba sendirian, mengenakan gaun hitam beraksen emas yang ia pilih diam-diam di butik. Rambutnya diikat rendah dengan hiasan rambut sederhana, namun justru membuatnya terlihat anggun. Saat melangkah masuk, beberapa tamu menoleh, sebagian tersenyum sopan, sebagian lain hanya melirik penasaran. Di tengah ruangan, Mawar sudah berdiri dengan gaun putih berpayet perak yang memantulkan cahaya lampu seperti hujan bintang. Raka berdiri di sampingnya, mengenakan setelan jas rapi. Mereka terlihat seperti pasangan sempurna di mata banyak orang. Setidaknya, di permukaan. "Hesti, kamu datang juga," sapa Mawar sambil menatap dari ujung kepala hingga kaki. "Bukannya tadi aku minta kamu datang agak akhir?" Nada suaranya masih manis, tapi jelas ada sindiran yang sengaja disisipkan. Hesti hanya tersenyum. Acara ini terlalu sayang kalau dilewatkan. Musik lembut dari live band mengalun. Para tamu berbaur, bercakap-cakap sambil menikmati hidangan pembuka. Pelayan berlalu lalang membawa gelas sampanye. Di sudut ruangan, Hesti memperhatikan Raka yang sibuk menyapa tamu penting. Ia juga melihat beberapa orang asing berpakaian formal, kemungkinan besar perwakilan dari Davonte Group. Mereka duduk di meja depan, persis di area yang akan digunakan untuk pengumuman besar malam ini. Seorang wanita paruh baya, rekan lama keluarga mereka, menghampiri Hesti. "Kamu Hesti, kan? Wah, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Aku dengar kamu sekarang sibuk di bidang investasi." Hesti tersenyum sopan. "Ya, sedikit-sedikit." Obrolan itu terhenti ketika Mawar mendekat, melingkarkan tangannya di lengan wanita itu sambil berkata, "Bu, ayo saya kenalkan ke beberapa tamu penting di meja sebelah. Hesti nanti nyusul ya." Mawar tersenyum pada Hesti, tapi tatapannya jelas menyiratkan, "Jangan ikut campur."
Suasana ballroom semakin ramai. Lampu sorot diarahkan ke panggung, tanda acara inti akan segera dimulai. MC naik atas podium, mengucapkan salam pembuka, dan mulai memuji keberhasilan Raka dan Mawar sebagai pasangan inspiratif yang akan membawa proyek besar ke Indonesia. Hesti duduk di kursinya, tangannya meraih ponsel yang disimpan di tas. Jempolnya mengusap layar, membuka chat dengan Raka. Pesan terakhir dari malam sebelumnya masih terbuka. Pastikan waktunya tepat. Ia mengangkat kepalanya, menatap panggung, lalu menghela napas pelan. Malam ini, semua orang mengira pesta ini hanya untuk merayakan kejayaan Mawar. Tapi Hesti tahu, pesta ini juga bisa menjadi titik jatuhnya. Lampu-lampu kristal menggantung megah di langit-langit ballroom, memantulkan cahaya ke segala arah. Musik live band masih mengalun, tapi suasana kini mulai fokus ke panggung utama. MC memanggil beberapa tamu kehormatan untuk memberikan sambutan, termasuk perwakilan Da Fonte Group. Raka berdiri gagah di panggung, berbicara dengan nada penuh percaya diri. Proyek ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang masa depan. Kami percaya kerjasama ini akan membuka peluang baru bagi bangsa kita. Tamu-tamu bertepuk tangan. Mawar, yang berdiri di sampingnya, tersenyum lebar, seolah seluruh dunia sedang menyinari dirinya. Namun, dari tempat duduknya, Hesti bisa melihat bagaimana jemari Mawar meremas lengan Raka setiap kali Raka menyebut kata kami. Saat jeda, Mawar turun dari panggung untuk menyapa tamu di barisan depan. Tiba-tiba, tatapannya bertemu dengan Hesti. Ia menghampiri, dan dengan nada setengah berbisik tapi cukup keras untuk didengar meja sekitar, ia berkata, "Hesti, kamu jangan duduk di sini. Ini area tamu penting. Di belakang masih banyak kursi kosong." Beberapa kepala menoleh. Hesti menatap Mawar tanpa senyum. "Kenapa? Aku diundang, dan ini kursi yang diberikan panitia." Mawar tertawa kecil, tapi matanya dingin. "Ah, jangan keras kepala. Kamu tahu kan, bukan semua orang bisa duduk dekat mereka. Ayo pindah." Belum sempat Hesti menjawab, seorang pelayan lewat, membawa minuman di nampan. Mawar mengambil satu gelas, menatap Hesti sejenak, lalu dengan gerakan cepat, menaruh gelas itu di meja dan meludah ke arah lantai di dekat kaki Hesti. Suaranya terdengar jelas. "Sampah. Layan usana." Ruangan hening sepersekian detik. Beberapa tamu berpura-pura tidak melihat, tapi sebagian lain saling berbisik. Hesti menghela napas, lalu mengambil serbet dan mengelap ujung gaunnya yang terkena cipratan. Ia menatap Mawar dengan pandangan datar, tanpa emosi berlebihan. "Mawar, kamu yakin mau melakukan ini di depan semua orang?" Mawar menyeringai tipis. "Siapa peduli? Semua orang di sini tahu kamu bukan siapa-siapa." Dari meja depan, ayah Hesti hanya duduk diam. Wajahnya kaku, tanpa tanda akan membela putrinya. Ibu mereka bahkan sibuk berbicara dengan seorang tamu dan tidak menoleh sedikit pun. Hesti meraih tasnya, mengeluarkan ponsel, lalu berdiri. Suaranya tenang, tapi cukup lantang untuk didengar meja sekitar. "Batalkan kontrak 1 triliun itu." Beberapa orang terkejut. Salah satu perwakilan Da Fonte Group yang duduk tak jauh dari situ langsung mengangkat kepala. Raka, yang masih di panggung, berhenti berbicara dan menatap ke arah Hesti. Dalam hitungan detik, suasana pesta yang sebelumnya penuh tawa berubah menjadi sunyi. Semua mata kini tertuju pada Hesti. Suara musik berhenti begitu saja, seolah pemain band paham bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Semua orang terdiam. Hanya terdengar denting sendok yang tak sengaja jatuh ke lantai. Hesti berdiri tegak di antara meja-meja mahal itu, ponselnya masih di genggaman. Matanya menatap layar, seakan perintahnya barusan bukan gertakan. Dari panggung, Raka turun dengan langkah cepat, wajahnya tegang. "Hesti, apa maksudmu?" tanyanya pelan namun penuh tekanan. Hesti mengangkat wajahnya, menatap Raka lurus-lurus. "Maksudku jelas. Batalkan kontrak itu. Sekarang." Mawar tertawa pendek, pura-pura tidak peduli. "Oh, jadi kamu mau main sandiwara di pesta ini? Mau bikin semua orang percaya kamu punya pengaruh?" Ia melangkah mendekat, suaranya dibuat manis, tapi giginya terkatup rapat. "Hesti, tolong jangan mempermalukan dirimu sendiri." Namun, sebelum Hesti sempat menjawab, ponselnya berbunyi.
Sebuah pesan masuk dari Pak Arya, CEO Davonte Group Asia Tenggara. Perintah Anda diterima. Kami menghentikan proses penandatanganan malam ini. Mohon konfirmasi besok di kantor pusat. Hesti menatap layar sebentar, lalu menaruh ponsel di meja. Sudah dibatalkan. Nada bicaranya tenang, tapi efeknya seperti petir yang menyambar ruangan. Seorang pria berkacamata tebal, perwakilan Davonte Group, berdiri dari kursinya. Ia berbicara dengan logat asing, tapi cukup jelas untuk dimengerti banyak orang. Maaf, kami tidak bisa melanjutkan tanpa persetujuan penuh dari Madam Hesti. Beliau adalah investor utama. Bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. Beberapa orang menoleh ke arah ayah Hesti, yang masih duduk kaku dengan wajah sulit dibaca. Ibu Hesti terlihat pucat, mulutnya sedikit terbuka, seperti baru menyadari siapa sebenarnya putri yang selama ini ia anggap tak berharga. Raka menatap Hesti dengan mata membelalak. Kamu, investor utama. Hesti hanya tersenyum tipis. Kamu kira uang itu jatuh dari langit? Semua ada yang mengatur, Raka. Mawar melangkah mundur, wajahnya kehilangan warna. Ia menoleh ke suaminya, lalu ke ayah Hesti, berharap ada yang membantunya memulihkan keadaan. Tapi semua orang sibuk memikirkan satu hal. Bagaimana bisa perempuan yang selama ini dianggap remeh punya kuasa membatalkan kontrak bernilai triliunan? MC yang sejak tadi berdiri canggung di panggung, mencoba mengambil alih suasana. Mungkin kita bisa lanjutkan acara. Tapi suaranya tertelan oleh ketegangan. Hesti menghela napas, lalu menatap langsung ke arah kedua orang tuanya. Aku kira diam kalian berarti setuju dengan perlakuan mereka padaku. Tapi malam ini, aku ingin kalian lihat siapa yang sebenarnya kalian abaikan selama ini. Ballroom itu seakan menahan napas. Tatapan-tatapan heran masih menempel pada Hesti, seolah semua orang sedang mencoba menghitung ulang siapa sebenarnya perempuan di hadapan mereka ini. Namun, di balik ketegangan malam itu, Hesti tahu perjalanan menuju titik ini tidak instan. 3 tahun lalu, Hesti duduk di sebuah kafe kecil di sudut Jakarta. Meja di hadapannya dipenuhi tumpukan dokumen, laptop yang layarnya penuh grafik, dan secangkir kopi yang sudah dingin. Wajahnya lelah, tapi matanya menyala penuh tekad. Di depannya duduk Pak Arya, pria berambut perak yang terkenal sebagai salah satu pengusaha teknologi dan investasi terbesar di Asia Tenggara. Kamu yakin mau ambil risiko ini? Tanya Pak Arya sambil menatap grafik pendapatan sebuah perusahaan rintisan yang sedang goyah. Hesti mengangguk mantap. Kalau semua orang hanya menunggu waktu yang tepat, perusahaan ini akan mati. Saya tahu potensinya, dan saya mau jadi bagian dari kebangkitannya. Pak Arya tersenyum tipis. Kamu tahu, keberanian seperti ini jarang saya lihat, apalagi dari orang yang baru memulai. Dengan modal awal hasil kerja kerasnya sebagai konsultan, ditambah tabungan yang ia simpan sejak kuliah, Hesti memutuskan untuk menginvestasikan semua yang ia punya ke perusahaan itu. Keputusan yang sempat dianggap gila oleh teman-temannya. Namun, 2 tahun kemudian, perusahaan itu meledak di pasar internasional. Nilai investasinya melonjak berkali lipat. Saat semua orang sibuk membeli rumah atau mobil mewah, Hesti justru diam-diam membentuk jaringan bisnisnya sendiri, termasuk menjadi investor besar di Davonte Group, tanpa memberitahu keluarganya. Kembali ke malam pesta. Hesti masih berdiri tegak, membiarkan keheningan itu bekerja untuknya. Raka menatapnya seolah baru melihat sosok yang sama sekali berbeda. Jadi selama ini, kamu sengaja tidak bilang apa-apa. Hesti tersenyum samar. Tidak semua orang berhak tahu. Dan jelas, tidak semua orang bisa dipercaya. Ucapannya melayang seperti belati yang diarahkan tepat ke hati orang-orang di depannya. Mawar mencoba menyelipkan kata-kata, tapi suaranya bergetar. Tapi, kamu kan bagian dari keluarga. Harusnya. Harusnya apa? Potong Hesti cepat. Harusnya aku sabar saat dipermalukan? Harusnya aku diam saat dianggap sampah? Beberapa tamu menahan napas. Situasi mulai seperti drama yang tak mungkin dilupakan siapapun malam itu. Pak Arya, yang ternyata juga hadir sebagai undangan kehormatan, akhirnya bangkit dari kursinya. Madam Hesti, kami akan menunggu instruksi Anda di luar. Jika ingin, kontrak ini bisa kita alihkan pada pihak lain dalam waktu 48 jam. Ucapan itu menegaskan segalanya. Hesti bukan hanya punya pengaruh,
Ia adalah pemegang kendali. Mawar meraih lengan Raka dengan cengkeraman yang hampir membuat suaminya meringis. Raka, lakukan sesuatu. Kita nggak bisa biarin semua orang lihat begini. Bisiknya tergesa, matanya celingukan ke arah para tamu yang mulai berbisik-bisik. Raka menoleh ke istrinya, rahangnya mengeras. Kamu pikir aku bisa menghentikan ini? Lihat dia. Ia menunjuk ke arah Hesti yang berdiri tenang. Tatapannya dingin seperti kaca. Kamu sendiri yang memulainya. Mawar. Sekarang, rasakan akibatnya. Mawar ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Ia bisa merasakan tatapan penuh rasa ingin tahu dari tamu-tamu bergaun mahal yang diam-diam merekam kejadian ini di ponsel mereka. Beberapa bahkan terlihat tersenyum tipis. Mereka menyukai drama, apalagi jika melibatkan keluarga besar kaya raya. Di meja utama, ayah Hesti akhirnya berdiri. Suaranya berat, tapi jelas terdengar nada gemetar di baliknya. Hesti, ini tidak perlu dibesar-besarkan. Kita bisa bicarakan di rumah. Namun Hesti hanya menatapnya lama. Di rumah? Supaya kalian bisa mengubur ini seperti biasa? Tidak. Ayah. Malam ini, semua orang akan tahu siapa sebenarnya yang kalian remehkan. Suara gumaman tamu semakin keras. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang menutup mulut dengan kipas, menahan senyum geli. Reputasi keluarga ini, yang selama bertahun-tahun dijaga mati-matian, mulai retak di hadapan publik. Mawar melangkah maju, mencoba memasang senyum palsu. Tolong, semua ini cuma salah paham. Hesti sedikit emosional. Emosional. Hesti memotong cepat, nadanya tegas. Kalau dipermalukan di depan banyak orang dan diludahi disebut emosional, mungkin kamu benar. Tapi yang kamu lakukan malam ini sudah melewati batas. Pak Arya yang masih berdiri di dekat pintu menghampiri, memberi isyarat kepada staf hotel untuk menutup akses masuk ballroom. Langkah itu membuat para tamu terperangkap di dalam, tak ada yang bisa keluar atau masuk tanpa sepengetahuannya. Raka menatap kaget. Kenapa pintu ditutup? Pak Arya hanya menjawab singkat, supaya tidak ada yang mengubah cerita sebelum waktunya. Hesti menghela napas pelan, lalu melangkah ke panggung kecil tempat MC berdiri terpaku. Kalau malam ini adalah pesta besar keluarga, biar saya perkenalkan siapa sebenarnya yang kalian undang, ucapnya. Lampu sorot mengikuti langkahnya. Semua mata tertuju padanya. Lampu sorot menyoroti Hesti sepenuhnya. Ballroom yang tadinya riuh kini sunyi nyaris tanpa napas. Hesti memegang mikrofon yang tadi digunakan MC. Suaranya tenang namun setiap kata terasa seperti palu yang memukul meja sidang. Malam ini, saya datang dengan niat sederhana, menghormati pesta kakak saya, ucap Hesti sambil menatap sekilas ke arah Raka. Tapi ternyata, saya justru dihadiahi penghinaan. Di depan semua orang. Oleh ipar saya sendiri. Beberapa tamu menunduk, merasa tak enak, sementara yang lain masih menatap penasaran. Mawar mencoba menyelah, Hesti, kita bisa bicara. Diam, Mawar, potong Hesti. Nadanya tegas namun tak meninggikan suara. Kamu sudah bicara cukup banyak malam ini. Hesti melangkah sedikit ke depan. Kalian semua di sini mungkin berpikir saya hanya perempuan biasa. Tidak bekerja di kantor besar, tidak tampil di majalah, tidak punya nama di papan bursa. Dan itu benar, karena saya memilih untuk diam. Sejenak ia berhenti, menatap ke arah orang tuanya. Tapi ketika keluarga sendiri menganggap anaknya tak berharga, ketika semua pencapaian saya dianggap tidak ada, saya rasa sudah waktunya saya bicara. Para tamu mulai berbisik-bisik lagi. Ada yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Hesti melanjutkan, kali ini suaranya sedikit lebih dalam. Selama 2 tahun terakhir, saya menjadi investor utama di beberapa perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara, termasuk perusahaan yang menandatangani kontrak senilai 1 triliun rupiah dengan Davonte Group, perusahaan yang, kebetulan, dimiliki oleh kakak saya. Sekilas, wajah Raka mengeras. Ia tahu apa artinya. Posisi perusahaannya ada di tangan Hesti. Dan malam ini, lanjut Hesti, saya sudah memutuskan untuk mempertimbangkan ulang semua kerjasama. Karena saya tidak ingin bisnis saya dikaitkan dengan orang yang meremehkan keluarga dan menghina tanpa dasar. Hening. Begitu hening hingga bunyi gelas diletakkan di meja terdengar jelas. Ayah Hesti berdiri. Wajahnya memucat. Hesti, kamu jangan gegabah.
Kontrak itu? Kontrak itu adalah milik saya untuk diberikan atau dicabut. Potong Hesti dingin. Dan kalau saya mencabutnya, ingat, ayah, itu karena kalian sendiri yang mendorong saya keluar. Mawar mulai pucat. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha berdiri tegak. Hesti, kamu nggak paham apa yang kamu lakukan. Suaranya hampir berbisik, namun mikrofon menangkapnya jelas. Hesti menatapnya lama. Oh, saya paham. Sangat paham. Pak Arya lalu melangkah ke depan. Madam Hesti, semua berkas sudah siap. Begitu Anda beri tanda tangan, tim saya akan eksekusi pembatalan dalam hitungan jam. Sekeliling ruangan, semua orang membeku. Hesti memandang kerumunan, membiarkan ketegangan itu menggantung di udara. Hesti berdiri diam di atas panggung. Mikrofon masih di tangannya. Tatapannya tak goyah sedikit pun. Sementara itu, Mawar melangkah perlahan mendekat. Wajahnya dipaksa untuk tetap tersenyum meski dagunya bergetar. Hesti, ayo kita jangan buat ini berlarut-larut. Semua orang di sini sahabat keluarga. Kita bisa bicarakan di ruang tertutup. Ucap Mawar dengan suara yang berusaha terdengar hangat, tapi matanya menyimpan ketakutan. Hesti menoleh sedikit, menatap Mawar seperti menilai niatnya. Kenapa? Takut mereka tahu wajah aslimu? Mawar menghela napas, lalu mencoba meraih tangan Hesti. Dengar, aku minta maaf kalau tadi kelewatan. Aku cuma emosi sesaat. Tawa kecil, sinis, lolos dari bibir Hesti. Emosi sesaat? Meludahi orang sambil memanggilnya. Sampah? Mawar, itu bukan emosi sesaat. Itu karakter. Beberapa tamu terkejut mendengar ketegasan Hesti. Raka yang sejak tadi diam akhirnya maju, berdiri di antara mereka. Cukup. Mawar, mundur. Dan Hesti, tolong pikirkan baik-baik. Kalau kontrak ini batal, ratusan orang kehilangan pekerjaan. Hesti menatap kakaknya dengan pandangan tajam. Lucu. Kamu peduli pada pekerjaan ratusan orang, tapi tidak peduli saat istrimu mempermalukan adikmu sendiri di depan ratusan pasang mata. Raka terdiam. Kata-kata itu mengenai tepat di hatinya, tapi ia tak sanggup membantah. Mawar memutar otak. Ia tahu, kalau Hesti benar-benar membatalkan kontrak itu, reputasinya hancur dan bisnis keluarga bisa goyah. Maka ia mencoba jurus terakhir, air mata. Ia menunduk, bahunya bergetar. Hesti, aku salah. Aku malu. Aku cuma cemburu. Semua orang selalu membicarakan betapa kamu itu pintar, mandiri, dan aku merasa kalah. Terdengar beberapa tamu mulai bergumam, sebagian tampak terenyuh. Tapi Hesti tetap tak bergeming. Kalau itu alasanmu, Mawar, maka kamu membuktikan sendiri betapa kecilnya dirimu. Pak Arya melangkah maju lagi. Madam, tanda tangannya sekarang. Hesti menatap berkas di tangan Pak Arya, lalu mengalihkan pandangan ke kerumunan tamu yang menahan napas menunggu keputusannya. Suasana terasa seperti berhenti. Hesti memandang berkas kontrak di tangan Pak Arya. Tangannya terulur perlahan, menyentuh kertas tebal itu. Setiap mata di ruangan mengikuti gerakannya. Tidak ada musik, tidak ada suara gelas beradu, bahkan pelayan yang membawa nampan berhenti di tengah langkah. Hesti menghela napas dalam. Saya selalu berpikir bahwa diam adalah bentuk penghormatan, katanya pelan, namun cukup keras terdengar di seluruh ruangan. Tapi malam ini, saya sadar, diam hanya membuat orang lain merasa berhak menginjak. Ia mengambil pena, memutarnya di jari. Sekilas menatap Mawar, lalu Raka, dan akhirnya kedua orang tuanya. Kalian ingin tahu berapa harga satu penghinaan? Hesti menatap lurus ke arah penonton. 1 triliun rupiah. Tanpa ragu, ia membubuhkan tanda tangan di atas halaman pembatalan kontrak. Bunyi gesekan pena itu terdengar seperti palu hakim memutus perkara. Pak Arya, ujarnya tegas, batalkan kontraknya sekarang juga. Baik, Madam, jawab Pak Arya, langsung mengirimkan perintah lewat ponselnya. Beberapa detik kemudian, suara notifikasi dari ponsel Raka berbunyi. Ia melihat layar, dan wajahnya seketika pucat, perusahaan klien terbesar mereka resmi membatalkan kerjasama. Mawar membeku, tangannya yang tadi gemetar kini terkulai lemas. Orang tua Hesti hanya terdiam. Wajah mereka kehilangan warna. Ruangan benar-benar sunyi.
Bahkan tamu-tamu yang tadinya hendak keluar kini berdiri terpaku. Seperti baru saja menyaksikan babak terakhir dari sebuah drama yang tak akan pernah mereka lupakan. Hesti menaruh pena di meja kecil dekat panggung, lalu meletakkan mikrofon. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan melangkah pergi melewati kerumunan. Setiap langkahnya terdengar jelas, seolah sepatu haknya mengetuk ritme kemenangan yang dingin. Begitu pintu ballroom tertutup di belakangnya, ruangan tetap membeku. Tak ada yang berani bersuara lebih dulu. Di luar gedung, Hesti menghirup udara malam yang segar. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan satu hal yang tak bisa dibantah. Ia baru saja merebut kembali harga dirinya. Dan di dalam, keluarga yang dulu meremehkannya, kini tahu, mereka baru saja kehilangan lebih dari sekadar uang.